Aku menaruh pakaianku di lemari pakaian milik Mas Rangga. Aku tak mengira jika ia sudah mengosongkan tempat dan memberikan ruang untukku di lemarinya, agar aku bisa menaruh pakaianku di dalamnya. Ini adalah kamar Mas Rangga. Seharusnya masih ada 1 malam lagi jatah menginap di hotel yang sudah dipesan oleh Mbak Soraya untuk tempat kami berdua menghabiskan malam pengantin. Hanya saja aku yang meminta untuk segera pulang. Akad nikah kami kemarin hanya dihadiri oleh beberapa orang kerabat dan kolega penting Pak Lukman saja. Aku menyerahkan semuanya kepada keluarga Pak Lukman. Untunglah Mbak Soraya sangat baik padaku, hingga aku tak merasa sendirian. Pak Lukman, maksudku papa mertuaku, sedang pergi keluar saat kami tiba di rumah. Rumah sebesar ini sepi. Hanya ada asisten rumah tangga saja yang selalu di rumah. Selepas mengantarku, Mas Rangga juga langsung keluar. Ia bilang ada beberapa dokumen yang harus ditandatangani. Kelihatannya akan pulang malam. Karena jenuh, aku memutuskan untuk pulang ke rumahku saja. Ku ambil tasku dan mulai berjalan keluar dari rumah ini. Bu Zia, mau kemana? Tegur seorang ART padaku. Aku mendelik tajam padanya. Apakah Mas Rangga yang memintanya untuk mengawasiku? Karena cukup berani, nyali seorang ART bertanya seperti itu padaku. Maaf, saya diminta Tuan Besar untuk melayani Bu Zia. Jadi saya harus tahu jika Bu Zia mau keluar, ucapnya sambil menunduk. Begitu ya, sautku. Aku mau pulang ke rumahku sebentar, jawabku. Ku tinggalkan saja ia yang masih menatapku. Entah kenapa, aku ingin pulang ke rumah. Rumah ini memang besar, berbagai fasilitas mewah juga lengkap. Aku pun tak akan kekurangan uang di sini. Hanya saja aku tak mendapat kehangatan sebuah keluarga di sini. Entahlah, kurasa mungkin aku yang perlu beradaptasi dengan lingkungan baruku. Ada 2 buah mobil mewah yang terparkir manis di garasi. Namun, aku lebih memilih naik angkot saja. Begitu melintasi pagar, langsung saja ku berhentikan sebuah angkot yang melintas. Bu, nanti saya bisa dimarahi Tuan Besar jika membiarkan ibu pergi sendiri tanpa ditemani sopir, ungkap Pak Agus, salah seorang petugas keamanan rumah ini. Aku hanya tersenyum menanggapi ucapannya. Ku katakan padanya jika dia tak akan mendapat masalah apapun, karena aku hanya pulang ke rumahku. Matahari sudah hampir tenggelam ketika aku tiba di depan rumahku. Segera saja aku masuk ke dalam rumah karena ingin segera beristirahat. Ku taruh tas di dalam kamarku. Ku rebahkan tubuhku di atas dipan kayu ini. Meski kasurnya tak seempuk ranjang di kamar Mas Rangga, tapi aku lebih nyaman berada di sini. Nyamannya. Sudah beberapa hari rumah ini ku tinggalkan karena gelaran akad nikahku. Cukup lama aku merebahkan tubuhku hingga azan maghrib berkumandang. Segera saja aku mandi, lalu menunaikan sholat. Ku panjatkan banyak doa kepada Allah agar pernikahan ini bisa membawa ketenangan dan kebahagiaan untukku. Perutku mulai berbunyi, menandakan lapar mulai melanda. Tak ada apapun di dapur, hanya segelas beras saja yang tersisa. Aku ingat, perutku hanya diisi sarapan saja tadi pagi. Pantas saja sudah berbunyi. Sebenarnya, tadi Bi Ijah, ART di rumah besar tadi, sudah menawariku makan. Namun, aku tak berselera. Karena tak ada apapun yang bisa kupakai untuk mengganjal perut, kuputuskan untuk pergi saja keluar. Namun sepertinya aku harus menahan rasa laparku kembali, karena kulihat Mas Rangga sedang duduk di kursi rotan di teras depan rumah.
ketika pintu ini terbuka. "Mas Rangga, Bi Ica bilang kau pulang ke sini," ucapnya. "Lalu, apa kau akan mengajakku pulang?" Ia menggeleng. "Tidak, aku ke sini tidak untuk mengajakmu pulang, tapi aku ingin menginap di sini bersamamu." Aku membulatkan mataku. Sekarang apa rencananya? Aku tak yakin jika ia bisa tidur di kamarku yang sederhana dan sempit. Aku berjalan masuk dan mengempaskan tubuhku di sofa tamu. Rasa laparku tadi mendadak hilang. Ku hembuskan nafas panjang, mencoba menenangkan diri. "Pulanglah, Mas. Tetanggaku belum tahu jika kita sudah menikah. Aku tak ingin menambah masalah jika nanti kita dipergoki oleh warga." Ia hanya tersenyum. "Aku sudah melapor ke RT sini, Zia. Lihatlah." Ia memperlihatkan buku nikah miliknya padaku. "Apa yang kau cari di sini, Mas?" liriku. "Kau, Zia. Aku hanya mencarimu di sini," jawabnya cepat. Jawabannya membuatku tak bisa mengelak. Aku hanya bisa menunduk karena aku tak ingin wajahku yang memerah terlihat olehnya. "Maaf, Mas. Beri aku waktu. Aku masih belum bisa melupakan kejadian malam itu. Kuharap kau mengerti." Belum sempat aku mendengar jawabannya, deru mobil terdengar dari arah luar. Meski pintu masih setengah terbuka, aku lebih memilih mengintip dari balik gorden jendela, melihat siapa yang datang. Mas Bima. Aku langsung mengerutkan keningku. Untuk apa Mas Bima datang lagi kemari? Aku langsung membalikan badanku dan menoleh ke arah Mas Rangga. Suamiku itu kini memandangku penuh tanya. "Siapa yang datang, Zia?" "Mas Bima," jawabku pelan. "Kekasihmu itu ya?" gumamnya. Tak kusangka ia langsung membuka beberapa kancing kemejanya dan mengendurkan ikat pinggang celananya. Lalu tiba-tiba menghampiriku dan merangkulku. Apa yang mau kau lakukan?" "Diamlah dan ikuti saja," bisiknya di telingaku. Karena bingung, takut, dan tak mengerti apa yang akan dilakukannya, aku langsung berusaha melepaskan diri. Sayang, rangkulannya sangat erat, dan dengan cepat Mas Rangga tiba-tiba menciumku. "Zia!" Begi Mas Bima memanggil namaku. Ingin rasanya menoleh, namun lengan Mas Rangga menahan wajahku. Senyuman manis kulihat menghiasi wajah suamiku itu. Di saat yang bersamaan, kulirik Mas Bima berdiri tepat di hadapan kami, di pintu rumahku. "Apa yang kalian berdua lakukan di sini?" tanya Mas Bima yang tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya, memandang padaku. "Kau sudah lihat sendiri, aku baru saja menciumnya," jawab Mas Rangga tenang dan semakin mengeratkan pelukannya. "Zia, apa kau sengaja melakukan ini untuk membalasku?" tanyanya. Aku ingin menjawabnya, tapi sayang, lengan Mas Rangga terlalu kuat untuk bisa kulepas. "Maaf, apa masalahmu? Jika aku menciumnya, apa kau kekasihnya?" cicit Mas Rangga. Aku pun segera melepaskan diri dari rangkulan Mas Rangga dan menoleh ke arah Mas Bima. Laki-laki itu kini menatapku sinis, seolah melihat sesuatu yang buruk, sesuatu yang tak pernah dilakukannya saat kami masih bersama. "Apa yang kau lakukan, Zia, berduaan dengan laki-laki ini di rumahmu?" Dan Mas Bima menghentikan ucapannya, melirik sinis ke arah Mas Rangga. "Dan apa? Kancing pakaianku terbuka." Perkataan Mas Rangga membuatku akhirnya tak bisa berkata apapun lagi. Pasti hal buruk tentang kami yang ada dalam pikiran Mas Bima sekarang. Jika kau ingin mengatakan sesuatu,
Lebih baik katakan saja padaku, karena Zia hanya menuruti keinginanku. Perkataan Mas Rangga kembali membuatku melotot tajam padanya. Mas Bima masih menatapku sinis. Tak lama ia mengeluarkan kata-kata hinaan padaku. Ucapan Mama dan Vira ternyata benar. Tadinya aku tak yakin dengan tuduhan mereka padamu. Tapi aku melihat sendiri dengan mataku betapa murahnya kau, Zia. Tak kusangka kau memang wanita yang hanya mengincar uang dan kekayaan saja. Kau merayu laki-laki ini demi membiayai hidupmu, bukan? Plak! Sebuah tamparan keras kulayangkan padanya. Mata Mas Bima melotot tajam padaku. Tak kusangka Mas Rangga tiba-tiba menarik bahuku ke belakang dan maju selangkah di hadapanku. Jika kau punya masalah dengan Zia, selesaikan denganku, tantang Mas Rangga. Aku mengenalimu. Namamu Rangga, anaknya Pak Lukman, pengusaha Francis itu. Dengar, aku tak ingin mencari ribut denganmu, karena papamu adalah kolega bisnis papaku. Sebaiknya kau pergi dari sini dan tidak usah ikut campur. Ini urusanku dengan Zia, ketus Mas Bima. Mulai sekarang semua urusan Zia akan menjadi urusanku, jawab Mas Rangga cepat. Zia, kelakuanmu membuatku muak, hina Mas Bima. Buk! Satu pukulan keras ke arah rahang bawah diberikan Mas Rangga untuk Mas Bima. Mantan kekasihku itu mundur beberapa langkah karena tak siap menerima pukulan itu. Jaga mulutmu. Zia bukan gadis murahan seperti itu, geram Mas Rangga. Melihat mereka yang akan memulai berkelahi, aku langsung refleks memegang lengan Mas Rangga, berusaha mencegah perkelahian mereka. Karena kulihat Mas Bima mengepal kuat tangannya. Ia marah, lalu melotot tajam padaku. Cih, sejauh apa yang sudah kau lakukan bersamanya, Zia? Lihat pakaiannya, sampai terbuka begitu. Tuduhan tak berdasar itu dilontarkan kembali oleh Mas Bima padaku. Baru saja hendak ku jawab, lagi-lagi Mas Rangga langsung memotongnya. Kami berdua sedang bermesraan. Wajar kan aku menciumnya? Lalu Zia membalasnya dengan membuka kancing bajuku, ucap Mas Rangga enteng. Apa yang baru saja Mas Rangga katakan? Aku melotot balik ke arah Mas Rangga. Bukannya menjelaskan saja pernikahan kami padanya, ia malah semakin memperkeruh suasana. Mas Rangga maju dan mencengkram kerah baju Mas Bima. Suamiku itu memandangnya tajam. Tak lama kemudian, akhirnya ia menjelaskan juga tentang status hubungan kami. Dengarkan aku baik-baik, sobat. Mulai saat ini, ku minta padamu untuk menjaga tata bicara dan sikapmu pada Zia. Semua tuduhan itu tidak benar. Asal kau tahu, aku bebas sesuka hatiku mencium atau melepas hasratku sekalian padanya, karena Zia adalah istriku. Apa penjelasan ini sudah cukup untukmu? Dan jika kau tidak ingin aku membatalkan kontrak kerjasama dengan Pak Gatot Hanggono, papamu, maka mulai sekarang belajarlah untuk bersikap sopan dan hormat pada Zia, ancam Mas Rangga sambil melepaskan cengkeraman tangannya. Istri, kalian sudah menikah? Tanya Mas Bima seakan tak percaya. Mas Rangga mengambil buku nikahnya yang tergeletak di atas meja, lalu membuka dan memperlihatkannya pada Mas Bima. Kau bisa lihat dan baca. Kami memang belum menyelenggarakan resepsi pernikahan karena kesibukanku. Tapi secara hukum dan agama, Zia sudah sah adalah istriku. Kuharap kau mengerti dan kuperingatkan kau agar kau dan keluargamu tidak mengganggu istriku lagi, tegas Mas Rangga. Aku hanya bisa melongo saja melihatnya.
Entah mengapa, saat ini ia terlihat sangat keren. Mas Bima beberapa saat hanya bisa diam. Beberapa kali ia mengusap kasar wajahnya, lalu kemudian menundukkan wajahnya. Maaf, aku tidak tahu jika kalian sudah menikah. Maaf mas, dan tolong jangan hubungkan masalah ini dengan urusan bisnismu dengan papaku. Suara Mas Bima mulai merendah. Tak lama, ia menoleh ke arahku. Maaf Mbak Zia, jika tadi saya bersikap kurang ajar, ucapnya, tanpa berani melihat wajahku. Aku melirik Mas Rangga. Ia tersenyum tipis. Mata itu masih belum melepaskan pandangan dari Mas Bima. Saya pamit pulang dulu, Mas. Tolong maafkan saya, ucap Mas Bima mohon diri. Ia pun berbalik keluar, meninggalkan rumahku. Tak lama suara mobilnya terdengar dan mulai menjauh. Aku duduk di sofa dengan wajah pucat dan lemas. Kulihat Mas Rangga mengancingkan kembali bajunya dan merapikan kembali celananya. Aku mengatur nafasku kembali, mencoba memahami alasan Mas Rangga melakukan drama ini. Kenapa tidak langsung dijelaskan saja? Jika kita sudah menikah, Mas, tanyaku. Ia hanya tersenyum saja menanggapi pertanyaanku. Jujur saja, sikapnya mulai membuatku kesal. Tak lama, ia berjalan menuju dapurku, lalu berteriak, "Zia, aku mau mandi. Bisakah kau bantu aku menggosok punggungku?" Mendengar teriakannya, sontak membuatku langsung berdiri dan menyusulnya. Kulempar saja sebuah handuk bersih padanya. "Lebih baik gosok juga otakmu sekalian, Mas," sungutku, lalu mengambur masuk ke dalam kamar. Bersambung.